Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menyampaikan renungan dengan diberi judul Kasih Allah yang Sempurna. Ini sesuai dengan tema bulan ini, yaitu tentang kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan bersurga, terima kasih atas penyertaan-Mu semalam yang sudah kami bisa istirahat dengan baik, dan pagi ini kami ingin merenungkan firman-Mu melalui renungan pagi hari Sabtu. Seperti biasanya, terima kasih Kau pimpin dari awal sampai akhir, dan menurut Yesus kami berdoa dulu ya, amin. Tapi sekalian yang terkasih, seperti yang kita ketahui, firman Allah yang sangat terkenal, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16, itu merupakan bagian dari renungan hari ini, di mana berbunyi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini adalah bagian dari yang akan kita renungkan pagi ini. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya ada di dalam Tuhan Yesus sendiri atau Allah Bapa. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor penyebab. Itulah kasih manusia yang masih bisa berubah bergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini akan membawa kita kepada pengenalan akan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itu dapat kita lihat dalam beberapa hal seperti yang Alkitab katakan. Yaitu yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Beberapa bagian tersebut akan menjadi topik pembahasan kasih yang sempurna pada hari ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar dan yang tak terbantahkan adalah pengorbanannya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana untuk menebus dosa manusia seperti yang kita rasakan. Dia atau Tuhan Yesus adalah pencipta segala sesuatu, mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa yang pelanggaran kita. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikannya. Dia dihukum di atas Kalvari. Bukankah hal ini adalah kasih tanpa syarat? Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Tentunya yang mau mengakui keberadaan Tuhan Yesus itu sendiri dan mau percaya di dalam hatinya. Lebih luar biasa atau dahsyat lagi, mengingatkan bahwa Allah menebus manusia yang berdosa alias orang yang jahat. Bandingkan saja dengan kasih manusia, kira-kira ada atau tidak orang yang mau berkorban bagi orang yang jahat? Biasanya orang seperti itu tidak ada, jarang yang mau. Nah, inilah Yesus
bentuk kasih yang sempurna. Kasih Tuhan Yesus yang disediakan bagi semua orang, namun hanya sebagian orang yang mau menanggapi dan meresponnya dengan percaya dalam hati. Saya yakin bahwa saudara, terutama jemaat, sudah banyak yang mengaku percaya. Dan bagaimana dengan aplikasi sehari-hari dalam pelayanan di dalam kehidupan kita? Tentunya kita harus menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Kasih tulus tanpa pamrih, karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita lebih dahulu. Nah, berbagailah orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah janji yang dikatakan Allah terutama dalam Yohanes 3 tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat yang bagian 2, yaitu Allah memelihara hidup kita. Seperti kita ketahui dalam Matius 6 ayat 33, ini sangat terkenal dan sudah banyak dihafalkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang yang kadang-kala ini menjadi ayat yang favorit, namun kadang-kala ada juga yang kecewa karena mungkin ini ada yang belum terwujud walaupun sudah mengasihi Tuhan. Tapi bagaimanapun juga kita harus selalu mencari kebenaran terlebih dahulu. Nah, wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah memelihara Tuhan dalam hidup manusia. Pemeliharaan yang Tuhan menyatakan setiap hari dalam hidup setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti dalam Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi harus ketergantungan pada Tuhan walaupun apapun yang terjadi. Bahkan untuk sekedar bernapas pun tidak dapat. Namun Tuhan Allah itu mengasihi kita, Dia sediakan segala sesuatunya bagi kita. Seperti udara, ada matahari, ada oksigen untuk pernapasan kita, dan semua itu adalah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Dengan kasih-Nya kita selalu dipeliharanya, diberi makanan secukupnya, dipelihara dengan penuh kasih, diberi berkat-berkat yang terus-menerus. Yang penting kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dengan setia. Nah, pemeliharaan Allah selalu nyata, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup dalam ketaatan atau kesetiaan. Maka dari itu kita hendaknya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya hiduplah taat kepada perintah Allah dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Lalu bagian 3 yaitu kasih yang sempurna. Bagian 3, Allah memelihara jaminan masa depan. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa hari depan penuh harapan? Yaitu hidup yang selalu hidup sesuai rencana Tuhan. Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan itu, yaitu kerajaan Allah. Inilah wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan itu. Namun kita tidak boleh keluar dari kesetiaan Tuhan. Harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai kehendak-Nya. Sebagai manusia seringkali kita juga mengalami khawatir, apa nanti makanan apa yang akan kita makan hari ini dan lain sebagainya. Namun juga terkait dalam Matius 6 ayat 34, Matius 6 ayat 34 bahwa
kekhawatiran atau hal saat ini adalah cukuplah untuk hari ini. Sebagai manusia seringkali khawatir itu udah pasti, ya. Tapi kita harus bersandar pada Tuhan. Sejak penciptaan Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik. Tuhan menciptakan manusia setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia disediakan terlebih dahulu. Itulah sebabnya manusia diciptakan di hari yang terakhir dari penciptaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi manusia. Kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagi kita. Ingatlah apa yang Tuhan katakan sebelum Dia terangkat ke surga. Dia pergi mendahului kita untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sehingga di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Sungguh kasih yang begitu besar dan sempurna. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat kita menjalani hidup ini. Dalam keadaan apapun, sebab kasih Allah telah nyata, Allah menebus kita, memelihara kita, serta menjamin masa depan kita. Jadi marilah kita hidup selalu bersandar pada kasih Tuhan, bukan berdasarkan pada pengertian sendiri-sendiri. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur atas hari ini, pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu walaupun secara singkat. Kiranya Engkau akan menolong kami untuk hari ini, dari pagi, siang, sore ke depan. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih.